Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita menggunakan tata ibadah minggu yang keempat, bulan katekese liturgi pada hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Saya informasikan bahwa besok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 akan dilayankan perjamuan kudus sedunia. Maka dalam ibadah saat ini akan dilayankan pendadaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ini dengan berdiri dan mengucap segala litani. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Marilah kita memuji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini minimal ada 3 godaan yang harus kita waspadai, yakni godaan pada kekuasaan, godaan pada popularitas, dan godaan pada harta. Dari ketiga hal ini dapat membuat kedekatan kita dengan Allah dipertaruhkan. Oleh sebab itu, melalui ibadah saat ini, kita diingatkan bahwa beribadah merupakan salah satu wujud kesetiaan kita kepada Allah. Allah Bapa Tuhan
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasihi, dan kami yakin Tuhan akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Jemaat disilakan berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan 11 yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Terpujilah Tuhan. Tuhan. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cakra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Apabila hati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dalam doa sebelum kita menerima pewartaan sabda. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, limpailah kami dengan berkat sabda-Mu, agar kami dibaharui dalam iman dan beroleh petunjuk dalam kehidupan baru kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita terima dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-23 sampai dengan 32. Saya ulangi, Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bercerita tentang 2 orang yang ia lihat dalam hidupnya. Pertama, ceritanya begini. Wah, orang itu luar biasa. Dulu hidupnya rusak. Hidupnya kriminal, bejat, tidak bermoral, tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, apalagi berpelayanan. Keluarganya berantakan, broken. Tapi sekarang luar biasa. Hidupnya tertata,
keluarganya utuh, baik, pergaulannya baik, selalu jadi berkat dimanapun dia berada. Dan sekarang dia rajin beribadah, rajin ke gereja, dan rajin pelayanan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, wah orang itu lihatlah, dulu orang yang rajin pelayanan, rajin ke gereja, rajin beribadah, dulu pergaulannya baik, dulu jadi berkat di mana-mana, tapi sekarang, aduh sedih sekali. Hidupnya rusak. Keluarganya berantakan. Moralnya jadi bejat dan dia melakukan banyak perbuatan-perbuatan kriminal. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang bercerita seperti itu dan orang kemudian bertanya kepada Bapak Ibu, manakah yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Manakah yang lebih baik menurut Bapak Ibu, mantan orang baik atau mantan orang jahat? Pasti yang lebih baik adalah mantan orang jahat yang sekarang menjadi baik daripada mantan orang baik. Dulu baik tapi sekarang jadi jahat. Ya tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu ya kalau dulu baik, sekarang pun tetap baik. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan perkara yang gampang. Dalam pengantar tadi disampaikan bahwa setidak-tidaknya ada 3 hal yang selalu menggoda orang, yang membuat orang tidak percaya. Ada kedudukan, ada kehormatan, ketenaran, dan juga ada kekuasaan, ada harta. Itu seringkali membuat orang tergoda. Seringkali membuat orang kehilangan kesetiaannya, kehilangan ketaatannya kepada Tuhan, dan memilih mengikuti keinginan-keinginannya sendiri. Dalam bacaan kita, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah, ada para imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, dengan kuasa dari manakah engkau melakukan semua hal itu? Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kalau Tuhan Yesus mengusir roh jahat, kalau Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, sekarang mereka bertanya, dengan kuasa dari mana Tuhan Yesus melakukan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mau langsung menjawab pertanyaan itu, tapi Tuhan Yesus kemudian justru balik bertanya pada mereka. Aku juga akan bertanya kepadamu. Kalau kamu menjawabnya, maka aku juga akan menjawab pertanyaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus tidak mau secara langsung menjawab pertanyaan mereka? Jawabnya karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka bertanya itu bukan karena tidak tahu. Mereka bertanya itu bukan mau mencari kebenaran, lalu mereka taat dan setia pada kebenaran yang mereka temukan. Mereka bertanya karena mereka mau menjebak Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang dalam sebuah kesalahan sehingga mereka kemudian bisa mendakwa Tuhan Yesus dengan kesalahannya itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena rupa-rupanya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka merasa disaingi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa yang lebih besar daripada mereka. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, yang membuat setiap hari orang yang mengikuti Tuhan Yesus semakin banyak. Sementara mungkin yang mengikuti mereka sebagai imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi semakin sedikit. Mari kita perhatikan bersama-sama. Orang-orang itu mau melanggengkan kekuasaannya, orang-orang itu mau mengamankan kedudukannya, orang-orang itu mau mengamankan sumber hidupnya, sehingga mereka mengabaikan kebenaran, mereka mengabaikan ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya bukan mencari mana yang benar, tapi mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, menurutmu Yohanes Pembaptis melakukan pekerjaannya dengan kuasa dari surga atau dari mana? Mereka kemudian berdiskusi. Dan mereka menemukan jawabnya, kalau kita jawab kuasa datangnya dari surga,
pasti kemudian Yesus akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya pada Yohanes Pembaptis? Tapi kalau kita jawab, itu kuasa yang datang dari manusia bukan dari surga, kita takut pada orang banyak. Karena Yohanes pun pengikutnya banyak, orang-orang itu akan marah kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dikatakan orang-orang itu? Mereka menjawab Tuhan Yesus, kami tidak tahu. Sekali lagi mereka bertanya bukan untuk mendapatkan kebenaran lalu mereka mengikuti kebenaran itu. Tapi mereka bertanya untuk menjebak, mencari kesalahan Tuhan Yesus. Untuk mengamankan kedudukan mereka. Untuk mengamankan kuasa mereka. Untuk mengamankan sumber penghidupan mereka. Mereka telah jatuh. Mereka telah dijebak oleh kekuasaan, oleh harta, oleh kedudukan mereka. Lalu mereka gagal menjadi pribadi yang terbuka pada kebenaran dan taat pada kebenaran itu. Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, kalau begitu aku juga tidak mengatakan dari kuasa mana aku melakukan semuanya itu. Tapi dengarlah kisah ini, dengarlah perempuan ini, perumpamaan ini. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Maka ayah itu pergi kepada anak yang pertama dan mengatakan kepada anaknya, pergilah bekerja di kebun anggur. Anaknya mengatakan, baik Bapak. Anaknya keluar dari rumahnya tetapi anaknya tidak pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Lalu ayahnya datang kepada anak yang kedua dan berkata pada anaknya, pergilah ke kebun anggur. Anaknya mengatakan, tidak mau. Mungkin anaknya anak yang keras kepala, yang malas dan lain sebagainya. Tetapi sebentar kemudian anaknya itu menyesali apa yang ia katakan. Lalu meskipun ia mengatakan tidak mau, ia pergi ke kebun anggur dan bekerja. Lalu Tuhan Yesus katakan pada mereka, manakah yang mentaati kehendak ayahnya? Tidak bisa tidak mereka menjawab, anak yang kedua. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya melalui perumpamaan Tuhan Yesus tidak menunjukkan para tua-tua Yahudi, para imam-imam kepala itu seperti anak yang pertama. Hidup mereka penuh dengan ketaatan ritual, selalu dalam bait Allah. Tetapi mereka tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau mereka tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah, yang dibawa Yohanes Pembaptis, mereka juga tidak akan mau menerima kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan kepada mereka, para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan masuk dalam kerajaan surga mendahului kamu. Kenapa begitu? Karena mereka mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Engkau mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, engkau tidak percaya dan mereka percaya. Dan ketika engkau melihat mereka percaya, engkau tetap juga tidak percaya. Pertanyaannya, siapa yang punya ketaatan? Siapa yang punya kesetiaan? Orang-orang berdosa itulah yang punya ketaatan dan kesetiaan. Allah tidak peduli dengan masa lalu mereka. Allah tidak peduli dengan masa lalu kita. Yang Allah peduli, yang Allah kehendaki adalah kehidupan kita sekarang ini. Yang mau berubah, yang mau bertobat, yang mau taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan, yang mau melakukannya dalam kehidupan kita. Yang sekalipun dulu mengatakan tidak mau, tetapi kita segera menyesal, lalu kita bekerja di ladang Allah, di kebun anggur Allah, melayani Allah dan sesama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu yang Tuhan kehendaki. Ketaatan itu yang Tuhan inginkan sekarang, saat ini. Yang Tuhan inginkan terus-menerus kita kerjakan. Dan Allah tidak peduli pada masa lalu kita. Allah tidak peduli pada yang dulu. Yang Allah pedulikan sekarang. Di siapapun kita. Apakah kita orang-orang yang berdosa? Apakah kita orang-orang yang benar di hadapan Tuhan? Tuhan kehendaki sekarang ketaatan kita, kesetiaan kita.
kesediaan kita untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah, lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung belum terlambat, mari kita bertobat, mari kita melakukan kesetiaan dan ketaatan melakukan kebenaran Allah itu. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kami mengajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersama-sama tunduk dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami bisa belajar untuk taat dan setia pada kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami, dari siapapun kebenaran itu datang. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat meninggalkan kehidupan lama kami yang kelam dan gelap, dan kami memasuki kehidupan yang baru, yang suci, yang kudus, yang seturut dengan kehendak-Mu. Allah yang penuh kasih, biarlah ketaatan dan kesetiaan itu kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui pikiran, tuturan, dan perbuatan kami. Baik di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kami percaya dengan begitu keberadaan kami akan menjadi Allah Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita bagi orang-orang yang sedang dalam kesedihan, menghadirkan pengharapan di tengah-tengah orang yang berputus asa, menghadirkan kelimpahan di tengah-tengah orang yang sedang berkekurangan, menghadirkan kekuatan dan kesembuhan di tengah-tengah orang yang sedang menderita sakit. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, sesuai dengan jabatan kedudukan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah. Jika kami sekarang dalam keprihatinan, oleh karena pandemi yang berlangsung kami juga diambang resesi, tolonglah kami, berilah kekuatan pada kami, berilah kelepasan pada kami. Pekerjaan-Mu nyata melalui kehidupan bangsa kami. Beri hikmat bagi para pemimpin kami, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Dan beri pada kami kesetiaan dan ketaatan kepada para pemimpin kami, supaya seluruh bangsa Indonesia boleh mendukung pemimpin-pemimpin kami yang akan menolong kami untuk keluar dari semua keprihatinan ini. Kami menyerahkan gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka supaya mereka dapat melayani dengan baik untuk mewartakan cinta kasih dan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Berkati kehidupan keluarga kami dengan segala pergumulannya, terkhusus mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan.
Mereka yang menghadapi berbagai macam persoalan keluarga, Tuhan berikan kekuatan dan kelepasan. Maka kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang damai, yang sejahtera, Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu tanggal 11 Oktober yang akan datang, akan dilayankan sakramen perjamuan, Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Oleh karena itu sekarang ini kita akan melakukan pengujian diri atau pendadaran. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita mempersiapkan diri dengan melakukan pengujian diri atau pendadaran. Pengujian diri kita lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah jawab saudara-saudara? Dengan ini saya Purnomo mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya berserah diri kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh akan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengikuti sakramen perjamuan dengan rasa syukur dan hormat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau tuntun kami untuk melakukan pengujian diri. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjaga kesucian kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan biarlah sakramen yang kami ikuti boleh menyegarkan kehidupan iman kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dengan mengingat sabda Tuhan dalam Roma 11 ayat yang 36 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengaturkan persembahan dengan nyanyian. Kebajikan hidupmu,
bersyukur, hai bersyukur selamanya. Jangan pulang meninggikan dirimu, baiklah selalu merendah dan hidup dalam kerendahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Kami mengajak umat untuk berdiri untuk menyampaikan doa persembahan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur atas segala kemurahan-Mu dan berkat-Mu yang melimpah di sepanjang kehidupan kami. Dan kami rasakan itu sehingga hidup kami tak kekurangan suatu apapun dan boleh berkelimpahan. Saat ini Tuhan, kami menyampaikan persembahan dari hasil berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami menyadari apa yang kami sampaikan tidak sepadan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Namun kami memberi dengan tulus hati dan ikhlas. Berkatilah Tuhan agar persembahan ini bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu dan kemakmuran kerajaan-Mu. Dan berkatilah saudara kami yang Engkau percaya mengelola persembahan ini agar dengan bijak, dengan penuh kasih di dalam memanfaatkannya hingga hanya nama-Mu lah yang untuk dimuliakan. Dan kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami kepada kami semua. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.